Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi protokol routing static dan RIP, Routing Information Protocol. Di mana materi ini kita akan membahas mengenai tentang praktikum ya. Di mana praktikum yang kita akan lakukan ini berbasis testing jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui dulu tujuan daripada materi ini. Nah, tujuan daripada materi ini adalah untuk mengenal dan memahami fungsi testing router, perangkat routing pada jaringan komputer. Kemudian, untuk mengetahui proses testing routing pada jaringan komputer, Anda juga harus mampu untuk melakukan konfigurasi PC router dengan default gateway, serta routing static pada jaringan berbasis Windows. Nah, adapun beberapa alat-alat dan bahan yang digunakan, yakni komputer. Pada kasus ini menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows Server 2000 atau Windows Server 2003. Anda juga perlu melengkapi kartu jaringan atau NIC ya, 2 buah atau lebih. Kemudian Anda juga butuh kabel jaringan dan switch. Nah, fungsi utama dari network adalah untuk melakukan proses pengalamatan pada routing. Nah, routing ini adalah merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Jadi routing ini adalah bagaimana nanti data itu dikirim dan dia harus memilih jalur yang terbaik yang dia harus lewati. Nah, tugas utama routing adalah dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router. Nah, apa itu router? Nah, router ini merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Nah, tipe router yang digunakan adalah komputer PC yang kita fungsikan sebagai router. Jadi kita harus tentukan dulu PC yang dijadikan sebagai router. Nah, peralatan khusus yang dirancang sebagai router, biasanya tugas router ini memforward data ya. Fungsi IP kemudian forward harus diaktifkan kembali, kemudian menggunakan routing protokol atau disebut sebagai algoritma routing. Nah, data diatur oleh router protokol ini difungsikan sebagai perangkat yang melewati paket IP. Nah, di mana kita harus menentukan jalur di mana tujuan setiap paket IP yang menyediakan IP address dari router berikutnya. Nah, untuk mengenai komputer PC router ya, komputer general atau purpose komputer untuk tujuan yang lebih luas. Nah, dengan dua atau lebih interface jaringan ini atau NIC card di dalamnya yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih. Di mana untuk jaringan kecil interface-nya adalah NIC card yang digunakan mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan yang lain. Nah, biasanya kalau PC router ini ya difungsikan apabila dua NIC yang berlebihan ataukah spesifikasi juga untuk PC router itu harus lebih baik dibanding spesifikasi klien. Nah, untuk PC router ya, lab personal komputer atau yang digunakan sebagai routing biasanya ini digunakan oleh PC multi home, yaitu komputer yang memiliki lebih dari satu NIC atau kartu jaringan. Untuk apa? Untuk menghubungkan interface yang lain. Nah, sebenarnya apa sih itu routing ya? Jadi routing itu adalah mekanisme penentuan rute tercepat ke host tujuan yang berbeda jaringan. Nah, maksudnya di sini adalah jaringan ketika dia berbeda provider itu bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Ya, itu fungsi dan tujuan utama daripada routing, memberikan pengiriman data ketika host yang berbeda. Kemudian ada beberapa jenis-jenis routing dilihat dari cara update tabel routingnya. Ada yang namanya routing static. Ya, apa itu routing static? Dengan memasukkan tabel routing secara manual di jaringan yang stabil, ya, satu jaringan down, seluruh jaringan yang melewati jaringan tersebut akan down juga. Nah, biasanya di jaringan kecil 2 sampai 3 jaringan. Ini kalau routing static. Nah, kalau routing dinamik seperti apa? Nah, kalau routing dinamik adalah menggunakan routing protokol. Tabel routingnya itu otomatis terbentuk dan terupdate otomatis. Nah, digunakan pada jaringan yang besar. Nah, dapat digunakan pada jaringan yang tidak stabil. Biasanya ini kalau misalkan jaringannya
kurang stabil, makanya orang biasa gunakan adalah routing dinamik. Nah, kalau misalkan jaringannya stabil, biasanya orang menggunakan routing statik. Nah, untuk routing ya dibagi atas dua klasifikasi tadi ya, antara default gateway dengan routing statik, di mana kalau default gateway itu agar router bisa meneruskan data komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Nah, penugasan yang dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ini ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan yang lain. Jadi terlebih dahulu kita harus men-setting default gateway. Nah, untuk perubahan alamat IP-nya bisa dilihat dari mekanisme berikut ini, di mana ada MAC address, kemudian IP address, di mana di host A ya, kemudian ke host B itu melakukan proses routing ya antara MAC address dengan IP address. Nah, bagaimana sebenarnya cara membangun tabel routingnya? Nah, cara membangun tabel routingnya itu ada dua cara. Ada yang menggunakan static routing, ada yang menggunakan dynamic routing. Nah, kalau static routing dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Nah, di mana administrator ini harus cermat, satu saja tabel routing salah, jaringan tidak terkoneksi. Jadi, harus cermat pada saat penentuan routing statik karena melibatkan proses administrator yang harus cermat, di mana ketika ada salah satu jaringan tidak terkoneksi, maka itu berpengaruh juga untuk proses routingnya. Kemudian ada juga dynamic routing, secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol atau disebut juga protokol TFTP. Nah, kategori algoritma dinamik ini menggunakan distance vector dan link state dan hybrid. Nah, ini untuk dynamic routing. Nah, seperti apa static routing itu atau routing statik? Ya, merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual. Nah, pada tiap-tiap router ini keuntungannya yakni adalah meringankan kerja prosesor pada router. Kemudian tidak adanya BW yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router. Kemudian tingkat keamanannya lebih tinggi serta mekanisme lainnya. Nah, ini untuk keuntungannya menggunakan routing statik. Adapun kekurangannya, nah admin harus mengetahui informasi tiap router yang terhubung ke jaringan. Jadi harus tahu dulu jaringan-jaringan kemana saja ini terkoneksi. Nah, jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Jadi dia harus mengkonfigurasi manual kembali. Nah, tidak cocok untuk jaringan yang besar. Nah, kenapa kalau routing statik ini tidak diperuntukkan untuk jaringan yang besar? Karena dia manual. Nah, karena manualnya ini adalah Anda harus melakukan proses perubahan satu persatu. Berbeda tadi kalau kita menggunakan routing dinamik. Nah, dia secara otomatis. Nah, untuk tabel routing ini ya, kita harus rubah satu persatu, misalkan R1, R2, R3 ya. Untuk destinasi IP-nya, netmask-nya, gateway-nya, interface-nya, kemudian keterangannya, kita harus rubah satu persatu ketika ada perubahan jaringan. Nah, itu kalau tabel routing ya. Nah, bagaimana kalau dynamic routing? Nah, dynamic routing ini secara otomatis router membangun jalur routingnya. Jadi dia mencari sendiri jalur routingnya, tetapi harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan cara bertukar informasi antar router, di mana kategorinya itu menggunakan algoritma distance vector, kemudian link state, dan hybrid. Nah, apa itu distance vector? Nah, distance vector itu router yang mendapatkan informasi dari router yang berhubungan dengan dia secara langsung tentang keadaan jaringan router tersebut. Nah, berdasarkan informasi, tetangga tersebut mengolah tabel routing. Jadi dia secara otomatis ketika mendapatkan informasi, ya, informasi yang dihasilkan adalah jumlah jarak ya hop yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan. Nah, ini kalau distance vector, jadi dia melakukan proses tetangga, artinya mengolah jaringannya yang berdekatan. Nah, adapun cara kerja daripada distance vector ini adalah sebagai berikut. Nah, asumsi router keadaan baru menyala ya. Jadi awal router hanya punya informasi tentang jaringan yang terhubung secara langsung dengan dia. Jadi dia mengetahui, oh siapa sih yang terhubung dengan saya. Berarti Anda harus siap sedia untuk menerima informasi. Nah, untuk routing tabelnya dia secara otomatis ketika kita menentukan NAT-nya, kemudian IP-nya.
Nah, kemudian cara kerja distance vector ya. Router akan saling mengirimkan informasi yang dia punya. Jadi dia akan bertukar informasi apabila dia menerima informasi yang sama. Kemudian diteruskan ke host yang lain. Router RTA mengirimkan data tentang jaringan yang terhubung dia secara langsung. Jadi ketika ada jaringan yang terhubung secara langsung, dia secara otomatis akan mendistribusikan. Kemudian kalau router RTB juga mengirimkan data jaringan yang terhubung dia secara langsung. Jadi ada router RTA, kemudian ada RTB. Nah, ini adalah cara kerja daripada distance vector. Kemudian distance vector berikutnya adalah router melakukan pemeriksaan THD ya, data yang didapat dibandingkan dengan tabel routing masing-masing router. Nah, bila belum ada dimasukkan jika sudah dibandingkan jumlah hopnya. Jadi memudahkanlah pada saat proses pengiriman data. Nah, itu untuk cara kerja distance vector. Bagaimana kalau tipe distance vector? Adapun tipe-tipe distance vector ini adalah ada yang RIP ya. Apa itu RIP? Menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Ada juga IGRP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. Ada juga EIGRP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco distance vector. Terakhir ada juga BGP ya, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Nah, untuk Routing Information Protocol atau RIP, nah itu dikenal dengan algoritma Bellman-Ford. Apa itu? Algoritma tertua, terkenal, lambat, dan terjadi routing loop. Nah, routing loop ini apa? Suatu kondisi antara router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangga tersebut. Ya, biasanya kalau routing RIP ini ya algoritma tertua, ya dikenal ya lambat ya dalam proses terjadinya routing loopnya. Nah, untuk router A mengira untuk mencapai jaringan berikutnya melalui router B. Router B mengira untuk mencapai jaringan melalui router A. Jadi dia saling bertukar information. Bisa terjadi antara 2-3 router yang berbeda. Nah, untuk memperbaiki kinerja dikenal dengan disebut kata split horizon. Router tidak perlu mengirim data yang pernah dia terima. Jadi dia tidak perlu lagi mengirim data yang pernah dia terima. Kenapa? Karena jaringan dulu di mana yang mengirim data. Misalnya router mengirim routing melalui ETH0 ya, maka router tidak akan pernah mengirim balik lagi data yang pernah dikirimkan. Jadi dia cukup menyimpan saja ya. Jadi misalnya kita mengirim data, dia tidak akan mengirimkan lagi ketika dia sudah mendapatkan data tersebut. Kemudian untuk mempercepat proses dikenal juga yang namanya trigger update. Apa itu? Jika terjadi perubahan info routing, maka router tidak perlu menunggu waktu selang normal untuk mengirimkan perubahan informasi routing. Nah, hanya saja pada saat hop ini dipakai, pengukuran jika hop lebih besar dari 15, data akan di-start default ya update setiap 30 detik. Jadi dia akan mereload setiap 30 detik. Nah, itu untuk RIP, Routing Information Protocol. Bagaimana kalau dia IGRP, Interior Gateway Routing Protocol? Kemudian perluasan dari distance vector routing protocol ini kombinasi dari kemampuan distance vectornya N-link state menggunakan dispatch update algorithm dual. Untuk menghitung jarak terpendek, tidak ada broadcast informasi tapi discrete ketika ada perubahan topologi. Itu kalau untuk IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Nah, kalau untuk link state, ya, link state ini pada prinsipnya setiap router harus kenal semua router dalam suatu autonomous system. Jadi dia harus mengenal semua routernya dulu, ya. Semua router saling bertukar informasi. Jadi semua router itu harus dihubungkan sehingga harus dikenali terlebih dahulu supaya bisa bertukar informasi. Nah, setiap router menghitung jarak terpendek untuk mencapai setiap router. Jadi dia menghitung jarak terpendek antara router satu dengan router yang lain. Di mana ada dua tipenya ya, ada OSPF, Open Short Path First, ada juga link state. Nah, apa itu link state? Jadi setiap jalur yang metrik yang menunjukkan biaya, semakin kecil biaya semakin bagus. Setiap router akan membuat tree router tujuan berdasarkan biaya yang ada. Jadi dia akan
membuat dalam bentuk state seperti ini, router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. Jadi dia berdekatan, kemudian saling bertukar data melalui net, ya, net 1, net 2 sampai net 7. Nah, ada beberapa juga tahapan-tahapan di dalam link state itu. Setiap router memperkenalkan diri dengan mengirimkan paket hello. Jadi ketika dia ingin memperkenalkan dirinya, router itu akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ke router yang lain. Nah, setiap router akan tahu bertetangga berdasarkan paket hello beserta biaya dimasukkan database. Jadi ketika dia tahu, oh ternyata saya bertetangga dengan router 1, ia biasa mengeluarkan informasi. Jadi router terdekat dia akan menghubunginya. Nah, setiap router mengirimkan basis datanya ke tetangganya dalam paket LSA, link state advertisement, ya. Kemudian router yang menerima paket LSA ini harus meneruskan ke sel tetangga sebelahnya. Nah, jadi dia harus mengirimkan data ke sebelahnya, misalkan router 1 ke router 2, router 3, kemudian ke router 4, ke router 5, kemudian kembali ke router 1. Adapun tahapan di dalam link state itu ya bisa kita lihat ya pengirimannya, jadi router 1, router 2 ya. Dari router 1 ke router 2, kemudian router 2 lagi feedback ke 1 ya. Begitupun sebaliknya router 1 kemudian ke router 4, kemudian router 4 ke 1. Jadi dia saling berhubungan menggunakan fungsi state. Nah, adapun beberapa juga tahapan state ya, lintasan tercepat ya. Jadi dia mencari lintasan tercepat untuk mencapai tujuan. Jadi ini fungsi dari routing. Membuat rute terbaik, basis data router 3 slot convergent, jadi dia mencari rute terbaik, dia memanfaatkan R1, R2, R3 sampai R5, kemudian mengalgoritmanya dalam bentuk state. Ini untuk link state. Bagaimana kalau OSPF, Open Short Path First? Nah, Open Short Path First ini menggunakan link state routing protocol open standard routing protocol, di mana dideskripsikan sebagai RFC 2325. Nah, untuk contoh metriknya bisa kita lihat ya. Nah, contoh metriknya seperti ini. Jadi ada PC1, kemudian ada router. Jadi kita lihat berapa router yang digunakan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 router. Kemudian ada PC. Jadi router ini adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Ya, apabila menggunakan OSP maka kemungkinan besar paket data akan melewati jalur PC1, R1, R2, R3 dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau BGP ya, BGP Border Gateway Protocol merupakan routing protokol eksterior dengan karakteristik sebagai berikut. Menggunakan routing protokol distance vector digunakan antara ISP dengan ISP atau klien-klien. Digunakan untuk menentukan traffic internet antara autonomous system. Nah, itulah konsep BGP. Nah, itulah materi mengenai protokol routing ya. Kita membahas mengenai protokol routing, testing jaringan. Ada yang berbasis default gateway, kemudian ada yang dinamik ya. Kemudian ada beberapa juga tadi protokol-protokol dibahas di dalamnya, termasuk RIP. Ya. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jika Anda menyukai video ini, silakan di-subscribe, kemudian di-like dan share dan aktifkan loncengnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.